Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمراض والألم جسمه مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور النور الهدى مصباح الظلام أبي الحسنين سيد الكونين والشفيع الثقلين أبي الحسنين سيدنا عبد الله بن العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati, khususnya Tuan Guru kita bersama pimpinan Baitul Bukhari, yang sama-sama kita berada pada hari yang penuh dengan keberkahan ini, yaitu Tuan Guru kita Al-Ustaz Yusuf Amiril, atau yang lebih dikenal dengan Tuan Nalomo. Begitu juga guru kita Al-Ustaz Ridwan, Tuan Laborkat, dan seluruh para alim ulama, tuan-tuan guru kami Ustaz Fahri, dan seluruh yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Hadir juga bersama kita Mudirul Ma'had Al-Mustafawiyah dan saudara beliau. Begitu juga Bapak Kapolres yang kita banggakan, yang alhamdulillah tadi sempat menyampaikan kata sambutannya dan sempat kita juga berbicara bahasa, walaupun kadang-kadang agak roaming. Ya, karena memang beliaunya bukan lama di Aceh, kita pun nggak lama sebenarnya. Tadi niat saya memang salut sebenarnya melihat ibu-ibu yang bertahan di panas, dan niat saya dari awal mau mendoakan yang banyak-banyak untuk ibu-ibu yang bertahan di panas, pada kabur semua. Tapi pun nanti saya pun tak enak lah. Masa ibu-ibunya dipanas, kami di sini yang pula berteduh. Namun mudah-mudahan insya Allah ya, semua kita yang hadir diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampaknya memang doa yang paling diharapkan oleh jamaah kita yang hadir ini adalah doa panjang umur. Karena nampaknya memang udah nunggu kubur. Kebanyakan memang kita udah nunggu kubur ini kelihatannya. Makanya minta insya Allah panjang umur, sehat, apalagi bentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Ini pun saya bingung ini. Judulnya banyak minta ampun. Isra Mi'raj, menyambut bulan suci Ramadan. Tambahan lagi, ini sekarang di bulan Februari, di bulan Sya'ban, ya, bulan yang banyak sekali sejarah di dalam agama kita, agama Islam. Di bulan Sya'ban ini ada peristiwa besar, yaitu pindahnya kiblat kita semua. Sekarang ini ayah omak sasudena ulu. Kalau sekarang ini kiblat kita kemana? Ke Ka'bah al-Mukarramah, ya, Ka'bah al-Musyarrafah. Saya alhamdulillah kurang lebih hampir sebulan yang lalu jalan-jalan pergi umroh dengan Tuan Guru kita Tuan Nalomo. Alhamdulillah perjalanan yang begitu luar biasa. Saya doakan
Mudah-mudahan yang belum menginjakkan kakinya di tanah haram segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dipanggil ke kubur, insyaallah menginjakkan terlebih dahulu kakinya di Masjidil Haram. Dan ini maaf, bukan saya mau promosi, tapi saya salut. Ketika saya pergi kemarin dibawa oleh Tuan Nalomo, baru itulah saya mendapatkan pembimbing yang begitu sabar dengan jamaahnya. Dan luar biasa, kesan saya yang paling indah adalah gak pernah saya mendapatkan travel yang membawa umroh jamaahnya dibimbing sampai 5 kali. Biasanya 1-2 kali itu udah mentok, udah hebat. 5 kali di dalam atau di mikot yang berbeda-beda. Kami waktu itu 5 kali di Dzul Hulaifah dari Madinah. Lalu setelah itu pernah juga di Hudaybiyah. Kami ke Tan'im, kami ke Ji'rana, dan yang terakhir kita ke Johor apa di mana Ustaz? Yang dari Irak gitu ya. Dari Riyadh. Qarnil Manazil 5. Itu 5-5-nya tempat berbeda. Saya luar biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya, sekali lagi kita doakan mudah-mudahan cepat dipanggil insyaallah semuanya, dapat melihat Ka'bah, dapat berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ini sekarang kita kalau sholat menghadap ke kiblat. Maka dulu sebelum kita menghadap ke Ka'bah sebagai kiblat kita dulu menghadapnya itu ke Baitul Maqdis. Perpindahan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu tepatnya di bulan Sya'ban. Jadi ini kita ulang tahun ini. Ulang tahun pindah ke kiblat baru. Kalau banyak ya orang-orang partai politik misalnya pindah partai ulang tahun atau dan segala macamnya, kita juga pindah rumah merayakan dan segala macamnya. Kita juga merayakan hari ini hakikatnya pindahnya kiblat kita daripada Baitul Maqdis ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Di bulan Sya'ban juga ayat yang semuanya insyaallah kita hafal diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat perintah dari Allah untuk kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memulai, sebelum memerintahkan kita semua, Allah memulai dengan Allah dulu yang mengiklankan. Allah pun bersolawat kepada Nabi Muhammad, malaikat pun bersolawat kepada Nabi Muhammad. Barulah Allah mengajak kita untuk lebih bersemangat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu turun di bulan Sya'ban. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, bulan Rajab itu disebut sebagai Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu Asyhurul Hurum. Bulan Sya'ban kata Nabi Muhammad syahri, bulannya aku kata Rasulullah. Kenapa? Perintah syariat yang paling agung yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad diturunkan di bulan Sya'ban. Dan nanti sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Insya Allah kita diizinkan oleh Allah masuk ke dalam bulan suci Ramadan, bisa beribadah baik-baik di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan keluar daripada bulan Ramadan kita semua diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan insya Allah Ramadan yang kali ini bukan Ramadan yang terakhir untuk kita semua. Disebutkan syahru ummati, bulannya umatku kata Nabi Muhammad SAW. Makanya kita disuruh memperbanyak baca Al-Quran. Maka Bapak Ibu, kita ulang lagi, kita mundur sedikit, kita mulai daripada bulan Rajab terlebih dahulu, yang hari ini kita peringati, yaitu peristiwa yang begitu agung, peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bicara Isra Mi'raj itu panjangnya luar biasa. Tadi dikasih waktu 2 jam pun gak akan cukup.
Itu matahari bukan itu, ibu-ibu ini pindah sampai ke sungai sana ya. Ya dari tengah pindah sampai ke hutan sana. Mataharinya udah pindah, kitanya juga belum selesai bahas Isra Mi'raj. Tapi sedikit saja ada hikmah sebelum kita masuk ke hikmah bulan Sya'ban, nanti kita masuk hikmah bulan Ramadan. Kalau waktunya cukup insya Allah. Kalau nggak cukup, mudah-mudahan diundang lagi sama Tuan Nalomo. Cuma memang Tuan Nalomo ini kalau ngundang maksa betul. Saya dari Jakarta disuruh pulang sampai sini. Saya bilang, Tuan, Ustaz, saya nggak ada di Medan. Dari hari Kamis kemarin saya di Jakarta ada urusan. Habib sampai tanggal berapa di Jakarta? Sampai hari Sabtu memang. Udahlah, dari hari Sabtu itu pulang aja langsung ke sini. Saya nggak bisa, saya tengok pesawat dari Medan nggak cukup waktunya. Dari Padang pun nggak apa-apa kami jemput. Betul-betul ditodong saya. Memang kalau sudah meminta nggak bisa nolak Tuan Nalomo ini. Mudah-mudahan guru kita diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, itu kalau kita baca dalam Al-Quran, ayat yang membahas tentang Isra, Nabi SAW, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, sampai selesai itu ayatnya. Lihatlah bagaimana Allah memuji ayat itu, mengucapkan subhana. Gak ada ibu dapatin di dalam Al-Quran Allah memulai sesuatu ayat dengan mengucapkan subhana. Dan ini diletakkan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk menceritakan peristiwa Isra Mi'raj. Singkat saja, menunjukkan bahwasanya Isra Mi'raj ini adalah suatu perkara yang sangat luar biasa. Satu perkara yang sangat agung, bukan hanya untuk Nabi Muhammad itu sendiri, tapi untuk kita semua. Memang bagi Rasulullah SAW, bagi Nabi kita Nabi Muhammad, kalau ditanya kepada beliau, malam apa yang paling indah, yang paling mulia untuk beliau, beliau pasti menjawab malam Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di malam itulah Allah membatalkan semua yang tidak akan pernah dilakukan oleh setiap makhluk apapun, tetapi hanya diberikan untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Bisa memandang wajahnya Allah secara langsung di saat di dunia, sebelum meninggal, di saat masih hidup, sebelum wafat. Itu hanya dibolehkan oleh Allah untuk Nabi kita Nabi Muhammad. Gak akan pernah kita dapatin satu makhluk manapun, mau dia Rasul, mau dia Nabi, mau malaikat sekalipun, yang pernah bisa langsung melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa itu disebut sebagai apa? Kalimullah, orang yang sering berbicara. Orang berbicara nggak harus tatap muka. Orang berbicara nggak harus lihat langsung rupanya, bentuknya. Khususnya zaman sekarang, coba kita bisa berbicara dengan saudara kita yang ada di Amerika. Kita bisa berbicara dengan kerabat kita yang tinggal di Arab Saudi. Nggak perlu harus tengok mukanya, tinggal telepon bisa berbicara. Begitu juga Nabi Musa. Setiap hari, bahkan seringkali berbicara dengan Allah, tapi tak pernah diizinkan untuk memandang wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta Nabi Musa, ya Allah, qala rabbi arini anzur ilaik. Boleh enggak aku lihat engkau ya Allah? Apa Allah bilang? Qala lan tarani. Kau enggak akan pernah bisa melihat aku wahai Musa. Minta melihat Allah, udah minta nggak dikasih sama Allah. Tapi Nabi kita luar biasa, Nabi Muhammad tidak meminta, diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi kita pun Nabi yang hebat, Bapak Ibu. Ayah omak semuanya, ayah omak sasudena, kalau semuanya nggak nampak, sasudena ini yang saya suka. Ayah omak sasudena, kalau ya, mau kita bandingkan Nabi kita dengan Nabi siapapun, tidak pernah akan bisa terbandingkan. Kita harus bangga, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Makanya jangan lagi lah hari ini, mudah-mudahan insya Allah seterusnya kita bangga dengan umat-umat Nabi yang lain.
Ini sekarang umat Islam salah kaprah. Tidak lagi menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutannya, tapi umat Nabi yang lain dijadikan panutan. Siapa? Ini orang Yahudi, orang Nasrani. Ya, kan sekarang jadi trennya kita. Jadi kalau saya berbicara, biasanya bicara sama anak muda, ini bicara sama orang yang tua-tua, nenek-nenek. Apa yang tren-tren itu apa? Ayah omak sesudahnya. Oh, ini ompong-ompong nampaknya sudah. Ya nggak baca omak-omak lagi sudah ya. Bapak Ibu, sayang kita. Di rumah kita lebih mengetren, lebih populer, lebih terkenal adat-adatnya orang-orang yang di luar agama Islam dibandingkan dengan adat-adat yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad. Padahal jangankan umat-umat yang lain, nabinya mereka saja kalau bisa minta dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad, mereka meminta untuk dijadikan umat Nabi Muhammad. Itu dalam hadis cerita Nabi Musa alaihi salam minta sama Allah, ya Allah, ij'alni min ummati Muhammad, jadikanlah aku sebagai umat Muhammad. Udah jadi nabi dia, udah jadi rasul dia, tapi masih meminta jadi umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Musa tahu jadi umat Nabi Muhammad itu luar biasa. Makanya udahlah, kita harusnya banyak-banyak bersyukur. Udah dijadikan oleh Allah, nggak meminta tiba-tiba lahir jadi umat Nabi Muhammad. Manfaatkan, mudah-mudahan insya Allah masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Ini harus disampaikan. Kenapa? Banyak betul di antara kita yang nggak kenal lagi dengan adat-adat Islam, dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Tapi kalau ajarannya orang kafir kita tahu semua. Kebiasaannya orang kafir hidup di rumah kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Bapak Ibu, ayah omak sasudena, omong-omong semuanya, mulai malam hari ini dan seterusnya, insya Allah kita tekad. Ya, karena Nabi kita itu begitu berjuang. Salah satu sebab terbesar peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Allah mengutip, ya. Allah mengatakan, Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Bi'abdihi, hambanya. Hamba. Kenapa Allah nggak bilang birasulihi, rasulnya? Nabi Muhammad kan rasul. Atau binabiyihi, nabinya. Atau bihabibihi, kekasihnya. Nabi Muhammad habibullah. Kenapa Allah menggunakan bi'abdihi? Allah menyebutnya sebagai hambanya karena memang kalau kita melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum adanya Isra Mi'raj, itu adalah peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad betul-betul berhambakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, tadi saya katakan, gak pernah ada orang yang diberikan hadiah yang begitu istimewa seperti hadiah Isra Mi'raj ini hanya kepada Nabi Muhammad. Tetapi coba kita refleksi, kita tarik ulang. Kenapa seseorang itu bisa mendapatkan hadiah? Pasti karena sudah melewati ujian-ujian tertentu. Kalau kita ngikut di saat kita sekolah dulu, ya di saat kita sekolah, mau masuk sekolah itu kita harus mendaftar. Agama Islam harus daftar pakai 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Setelah kita masuk sekolah, kita belajar. Disitulah juga di dalam agama Islam kita disuruh belajar sholat, belajar zakat, belajar puasa, belajar haji, belajar umrah, belajar semuanya. Belajar bermuamalah, belajar bersosial, belajar bermasyarakat, semuanya kita pelajari. Setelah itu, apakah terus kita di sekolah belajar? Enggak, ada ujian-ujiannya. Ada ujian per bulan, ada ujian semester, ada ujian tahunan. Begitu juga kita.
Kalau anak-anak sekolah ada PR-PR yang dikasih oleh guru-gurunya, begitu juga kita. Ada ujian yang jatuhnya harian. Ada ujian yang mungkin kenanya bulanan. Biasanya kalau bulanan itu udah tepatnya di akhir bulan, udah kantong udah kering, dompet udah kosong. Ini ujian paling berat. Makanan di awal bulan, daging tersedia di kulkas, ayam banyak. Kalau udah akhir bulan, udahlah mulai stok Indomie paling banyak. Ujian bulanan ada, ujian semester ada, ujian tahunan ada. Maka Bapak Ibu, hidup kita juga harus ada ujiannya. Dan ujian ini kita gak akan bisa menghindar. Kalau kita hindar, kita kalah. Gak ada di antara kita yang bisa bilang, Ustadz atau Bapak Guru, Ibu Guru, saya gak ikut ujian, naikkan saja langsung kelas 2. Gak bisa, kalah Anda. Gugur kita semuanya. Begitu juga Bapak Ibu di dalam kehidupan. Kalau kita mau naik tingkat, mau naik makom, khususnya di hadapan Allah, maka ikutilah ujian-ujian yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada, saya jamin, di antara kita semua yang hadir pada hari ini, atau siapapun yang gak hadir, gak pernah ada ujian di dalam kehidupannya. Semua pasti punya ujian. Ada ujian pada pasangannya. Yang istri ngeluh terus suaminya. Yang suami pun ngeluh istrinya. Ada ujian sama anak. Ada anaknya yang baik, ada anaknya yang kurang baik, ngeluh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ujian sama siapa? Maaf, sama orang tuanya mungkin. Ujian. Mungkin orang tuanya tukang ngomel terus. Ujiannya orang tuanya merepet terus. Ujian orang tuanya suka bebel terus. Ini ujian. Ada ujiannya sama tetangganya, ada ujiannya sama kerjaannya, macam-macam. Pokoknya dipastikan semua kita pasti punya ujian tertentu. Gak ada yang gak punya ujian di hidup di dunia ini. Akan tetapi bukan yang jadi masalah adalah ujiannya. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita menyikapi ujian tersebut. Satu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika ujian Allah berikan kepada Nabi Muhammad, meninggal pamannya yang bernama Abu Thalib, orang yang paling membela Nabi, orang yang melindungi Nabi, orang yang menjaga Nabi, orang yang mendidik Nabi, yang merawat Nabi setelah ayah ibunya, kakeknya meninggal dunia. Meninggal, diambil oleh Allah nyawanya. Gak lama setelah itu meninggal lagi pula istri tercintanya, Sayyidah Khadijah, yang tidak pernah diduakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, yang mengorbankan seluruh hartanya untuk Nabi Muhammad SAW, yang bahkan di dalam cerita riwayat, saking sedihnya Nabi Muhammad meninggal Siti Khadijah, berhari-hari Rasulullah nggak bisa keluar dari rumah. Jadi kalau ada bapak-bapak yang kayak gitu, salut saya. Karena biasanya Pak, biasanya Ibu, suami-suami sekarang, termasuk saya mungkin, saya nggak doakan istrinya meninggal, tapi kalaulah istrinya meninggal, mungkin nangisnya cuma 1 jam, sore udah mikir cari yang lain. Makanya ada kiai di Jawa cerita sama saya. Itu katanya, Habib, biasanya nih laki-laki kalau anak meninggal sedihnya 1 bulan. Kalau ibu yang meninggal sedihnya 1 minggu. Kalau istri yang meninggal sedihnya 1 hari, itu pun pura-pura sedih. Tapi itu gak berlaku kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad ini, Bu, meninggal Siti Khadijah, berhari-hari gak sanggup keluar rumah. Bahkan udah menikah dengan banyak istri yang lain pun,
tetap yang ada di dalam hatinya Nabi Muhammad yang paling besar cintanya adalah kepada Khadijah. Habib, gimana caranya supaya suami saya kayak gitu? Ibu-ibu jadi Siti Khadijah. Tapi kayak mana lah Habib, nasib awak, suami awak bukan Muhammad. Suami saya Bambang Habib. Suami saya Tono. Ya sudah ibu, ini saja. Kalau kita saling tuntut menuntut tidak akan ada habisnya. Tapi mulailah dari kita masing-masing. Yang ibu-ibu mulailah dari hari ini berusaha menjadi Siti Khadijah. Bapak-bapak pun insya Allah berubah akan menjadi Nabi Muhammad. Tapi kalau saling tuntut menuntut, tadi aku dengar cerita Siti Khadijah, Siti Nabi Muhammad. Kau jadi Nabi Muhammad kenapa ya? Barulah suaminya bilang, macam kau Khadijah kan. Akhirnya yang ada berantem tuntut menuntut. Tapi ayo coba kita sama-sama introspeksi diri masing-masing. Kita yang coba memulai berubah. Ingat, kalau diri kita sudah memantaskan sebagai Siti Khadijah, Allah akan memantaskan suami kita sebagai Nabi Muhammad. Kalau kita sudah menjadi pribadi seperti Nabi Muhammad, Allah akan memantaskan istri kita untuk menjadi Siti Khadijah. Itu insya Allah terjadi. Kalau enggak pantas-pantas juga, berarti carilah Khadijah yang lain, Pak. Kalau enggak pantas-pantas juga, mungkin Nabi Muhammadnya salah alamat, bukan suami kita, Bapak Ibu. Tapi yang jelas, pantaskanlah diri kita masing-masing. Ingat, Nabi Muhammad itu punya ujian. Siti Khadijah itu sangat membela Rasulullah. Semua hartanya diberikan untuk Nabi Muhammad, gak ada yang tersisa. Bahkan Siti Khadijah pernah kasih wasiat kepada Nabi Muhammad, wahai suamiku, kalau aku mati, kau masih terus berdakwah, kau butuh bahan-bahan untuk membuat sampan agar engkau bisa menyeberangi sungai. Engkau butuh bahan-bahan untuk membuat jembatan agar engkau bisa menyeberang. Maka kalau kau tak lagi punya bahannya, kau boleh korek lubang kuburku, kau ambil tulang belulangku, kau jadikanlah itu sebagai bahan sampan. Kau jadikan itu sebagai bahan jembatan-jembatan. Coba kalau kita, dah ya, kalau mati selesai ya, jangan kau datang-datang ke aku lagi ya. Capek aku berurusan sama kamu. Saking palaknya sama suami. Luar biasa perjuangan Siti Khadijah Bapak Ibu, sehingga tidak bisa dibandingkan. Nah, Siti Aisyah itu sering cemburu dengan Siti Khadijah. Nabi Muhammad itu ya Allah, ya, so sweet lah kalau bahasa anak muda. Ibu-ibu gak nyambung lah bahasa-bahasa ini. Kalau bahasa anak mudanya so sweet, indah betul lah. Maka ya, intinya adalah kita introspeksi diri masing-masing. Meninggal Nabi Muhammad, meninggal Siti Khadijah, meninggal Abu Thalib. Gak lama setelah itu, karena udah gak ada lagi yang membela Rasul, Nabi Muhammad pergi ke Taif. Subhanallah, cerita Taif sering diceritakan, gak perlu saya ceritakan lagi. Ketika berada di Taif, Rasulullah dilempari dan segala macamnya. Singkat cerita, Rasulullah mau berdakwah kepada orang Taif, ditolak oleh orang-orang Taif. Datang malaikat untuk ingin menghancurkan yang ada di Taif, ditolak sama Nabi Muhammad SAW. Coba lihat bagaimana akhlaknya Nabi kita, Bapak Ibu. Ya, lihat akhlaknya Nabi kita. Disakiti, dicaci, dimaki, dilempari 10 hari di kota Taif Rasulullah SAW. Gak cuman yang bapak-bapak, oma-omanya melempari Nabi Muhammad, meludahi Nabi Muhammad, anak gadisnya, anak lajangnya, anak borunya, anak lainnya, anak kecilnya, semuanya menyiksa Nabi Muhammad. Gak ada di antara mereka yang absen menyiksa Nabi Muhammad. Tapi subhanallah, keluar Nabi Muhammad selamat dari siksaan orang-orang Taif. Geram Allah melihatnya. Allah bilang kepada malaikat gunung, tuh kalian datangi Nabi Muhammad. Bilang sama Muhammad, tawarkan dari Allah Subhanahu wa taala.
kalau mau dua gunung yang ada di Taif diangkat dan dihancurkan kepada orang-orang Taif, dia bilang oke kan. Kun fayakun. Tapi apa balasannya Nabi Muhammad, Bapak Ibu? Balasannya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad mengatakan jangan ada di antara mereka yang tersakiti. Aku berharap kalau bukan mereka yang beriman kepada Allah, aku berharap anak cucu mereka yang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya pergi ke Taif dengan Tuan Nalomo. Saya merasakan pertama kali saya pergi ke Taif kemarin. Saya merasakan ruh ketenangan yang luar biasa ketika saya masuk di kota Taif. Saya sadar itu adalah berkat doanya Nabi Muhammad SAW. Taif itu berdekatan dengan kota Makkah, jauh dari kota Madinah. Bapak Ibu boleh merasakan sendiri kalau udah sampai ke sana. Jauh betul akhlak sifatnya orang Madinah dengan orang Mekah. Orang Madinah ini lemah lembut, Masya Allah. Orang Mekah agak sedikit kasar. Tapi Taif dekat dengan Mekah, mereka tidak mengikuti sifatnya orang Mekah, mereka lebih dekat dengan orang Madinah. Kenapa? Karena itu tadi doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul-betul saya rasa. Dan luar biasa dikatakan banyaknya hafidul Quran, orang-orang yang menghafal Quran, para ulama yang lurus itu juga berasal keluar dari kota Taif. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau Nabi Muhammad dulu balas dendam, disuruhnya malaikat, angkat aja malaikat, siksa mereka semua, tak akan satu manusia pun akan tersisa di Taif itu hari ini. Tapi luar biasa, Nabi mengharapkan anak cucu mereka yang insya Allah akan beriman 100% insya Allah orang-orang Taif beriman kepada Allah Subhanahu. Ini menunjukkan apa? Diajarkan kita sama Nabi Muhammad doa yang baik kepada siapapun, bahkan kepada yang menjahati kita sekalipun. Doa yang baik. Bahkan saya kasih satu tips Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau doanya dikabulkan, pastikan semua punya hajat masing-masing. Ya kan? Ada yang punya hutang, betul? Banyak hutangnya. Nah, banyak-banyak berdoa. Ada yang belum dikasih keturunan, ada. Ada yang anaknya udah menikah belum dapat cucu, ada. Ada yang susah terus hidupnya, ada. Banyak, semua kita punya doa sama Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih satu tips. Kalau mau doa kita lebih dikabulkan oleh Allah dan lebih cepat kabulnya, caranya satu.